Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur orang bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Aku sudah mengejar binatang ini sejak lama. Anda adalah orang-orang yang merebutnya. Namun, Anda ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Sosok bayangan hitam itu segera tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Jelas, sosok itu seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar dari orang yang begitu muda dan luar biasa di Central Plains. Ekspresi Xiao Yan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di Central Plains. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya lebih dulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pil bis dan melihat ke sisi mana ia akan berlari. Ziyan berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan teriakan Ziyan. Namun, tangannya yang menggenggam binatang pil itu tidak sedikit pun rileks. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan pil bis. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang sangat kuat ini memberinya perasaan yang aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu seluruh tempat dalam upaya untuk menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke level 9 tingkat legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari aula jiwa akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan panas yang tajam langsung menghantam dengan keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Langkah kakinya ditarik ke belakang dengan gesit dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin orang bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit keras di Usion. Lebih dari selusin angin kencang yang tak tertandingi menghantam Xiao Yan. Kehati-hatian muncul di hati Xiao Yan saat cahaya hijau dari bayangan hitam muncul. Makanya, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan menghindari angin palem yang datang dari segala arah. Namun, sebagai hasilnya, dia juga mundur beberapa langkah. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selusin sosok berpakaian hitam berdiri di udara. Alisnya tanpa sengaja dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Dozun. Mereka yang berada di belakang semua ahli di puncak kelas Dozong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiao Yan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan dapat menggunakan metode spasial misterius semacam ini, untuk membawa para ahli terkontrol ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiao Yan dengan hati-hati memandang para ahli ini dari jarak dekat di depannya.
dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Hati Xiaoyan terasa dingin ketika dia menemukan adegan ini. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Xiaoyan menjadi semakin dalam. Meski merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil bis. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan daya pikatnya. Selain itu, dua Dozuns dan lebih dari selusin puncak Dozong tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Little Fairy Doctor sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia muncul di depan bayangan hitam dengan gaya seperti kilat. Angin panas yang bertiup tiba-tiba bertiup seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat oleh Xiaoyan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Douki yang pertama sangat aneh. Setelah itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada banyak masalah. Saat ini, dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya ditempatkan bersama dan itu membentuk segel aneh dengan cara seperti kilat. Merampas jiwa. Teriakan dingin dipancarkan dari mulut bayangan hitam itu. Lampu hijau terang segera melesat dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Nyala api berwarna ungu kecoklatan bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat saat lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiaoyan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan dalam menghadapi taktik ini oleh wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama beberapa tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras di sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan diserang. Lebih dari setengah kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan dari Xiaoyan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakut-nakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan pil bis. Ekspresi Xiaoyan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Betapa tinju angin meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh orang bayangan hitam itu. Dalam mimpimu, meskipun bayangan hitam terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Dengan segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil berwarna hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka mengelilingi mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya.
Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat di alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia bergerak dan pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba ia keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga dengan keras mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini langsung mengirim sosok bayangan hitam itu terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul, apakah kamu akan menyerahkan pil bis sekarang? Tidak, orang bayangan hitam itu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap dengan marah pada Xiao Yan di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia terkejut. Di bawah topeng hantu adalah wajah berbentuk melon yang sangat indah. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini tapi sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah dan hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan setan dan misterius. Murid bunga ular 3 giok hijau. Xiao Yan langsung menghirup udara dingin saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin.